Anda kembali bersama kami, pemirsa warga mudik setelah menjalankan sholat Idul Fitri. Pemirsa, seorang pria pemudik yang mengaku dibegal saat melintas di bypass Mojo Agung, Jombang ternyata hanya rekayasa. Pemudik tersebut nekat membuat laporan palsu karena malu saat mudik tidak membawa uang untuk orang tuanya. Dwi Nur Iman, 24 tahun, pemudik asal Malang, mengalami luka di tangan dan kaki ini dibawa petugas kepolisian ke Puskesmas Mojo Agung, Jombang untuk mendapat perawatan. Ia dirawat setelah melapor jadi korban begal di Jalan Raya Bypass Mojo Agung. Ia mengaku dibegal 4 orang pria sehendak mudik ke rumahnya di Desa Carangrejo. Pelaku membawa senjata tajam, merampas tasnya berisi uang tunai 8 juta rupiah dan sebuah ponsel. Namun setelah diselidiki dan diinterogasi polisi, korban mengaku laporannya adalah palsu. Ia nekat membuat laporan palsu karena malu terhadap orang tuanya tidak bisa membawa uang lantaran habis berfoya-foya. Ia pun meminta maaf kepada polisi dan masyarakat. Indikasi bahwa laporan saya kepada pihak kepolisian Polsek Mojo Agung, Polres Jombang terkait laporan saya yang mengalami begal di Jalan Bypass Mojo Agung, tidak, saya minta maaf atas berita yang telah beredar dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia membuat alibi bahwa dia tuh sebenarnya harusnya hari raya membawa uang, tapi tidak bawa uang, uangnya dihabisin sama yang bersangkutan, sehingga dia membuat laporan karena takut sama orang tuanya, dia membuat laporan berita bohong itu. Atas kasus tersebut, polisi melepaskan Dwi Nur Iman dengan syarat menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih ramai pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Para pemudik ini memilih pulang setelah sholat Id demi hindari kemacetan. Berikut laporan reporter Iswalia dan kameramen Dede Rudi dari terminal Kampung Rambutan. Di Hari Raya Idul Fitri masih banyak terlihat pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya melalui terminal Kampung Rambutan. Tak sedikit dari para pemudik yang memilih pulang ke kampung halamannya setelah melakukan sholat Idul Fitri di Jakarta. Dan berdasarkan informasi, ini sudah ada lebih dari 1.100 bus yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan hingga hari ini, dan sudah ada lebih dari 17.000 penumpang yang berangkat via terminal Kampung Rambutan. Dan untuk tujuan favorit ini sebelum Hari Raya Idul Fitri ini ada di Sumatera, Jawa Tengah, dan disusul Jawa Timur. Namun untuk ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, ini tujuan favorit berada di Jawa Barat. Dan bagi para pemudik, bagi para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya, tetap dihimbau untuk hati-hati, jaga kesehatan, dan teliti supaya barang tidak tertinggal di bus. Dari Jakarta, Ismalia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, di Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai pemudik. Hingga saat ini, lebih dari 26.000 penumpang telah berangkat menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Naura Syafika di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Naura, bagaimana pantauan arus mudik di sana, Naura? Ya, selamat siang Angel. Sebelum kita lanjut ke informasi yang akan saya sampaikan, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Angel dan juga pemirsa. Dan untuk pada hari Lebaran ini, stasiun Pasar Senen ini untuk kondisinya terpantau lenggang dari para pemudik. Dan jika dibandingkan memang dengan satu hari sebelumnya atau H-1 menuju Lebaran ini, ada sedikit penurunan di tingkat okupansinya. Di mana untuk hari ini tingkat okupansinya ini berada di angka 102%.
dan dibandingkan dengan kemarin itu ada di angka 103%. Dan jika dilihat dari keberangkatannya pada hari ini dengan total di 26.197. Dan pastinya angka tersebut masih akan terus bertambah dikarenakan ini akan terus lanjut hingga nanti sore dan juga malam hari. Dan juga bisa kita lihat dari Daob 1 Jakarta ini kami menerima informasi bahwa untuk tiket atau tempat duduk ini sudah terjual sebanyak 50.000 tempat duduk. Dan juga dari kereta tambahan ini juga pastinya diadakan dikarenakan memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan. Dan kalau untuk kereta tambahan ini total ada 380 perjalanan di mana ini berangkat dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan di setiap harinya ini untuk kereta tambahan ada 17 kereta api perjalanan kereta api antar jarak jauh. Dan untuk menunjang fasilitas yang memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi pemudik, di stasiun Pasar Senen ini disediakan adanya pos pantau mudik, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada taman bermain anak, dan juga di setiap gate keberangkatan ini disediakan loket-loket yang berguna untuk pemudik mencetak tiket keberangkatan mereka. Dan juga dari Humas Daob 1 Jakarta ini menghimbau untuk setiap pemudik membeli tiket dari ofisialnya yaitu diakses by KAI. Jangan percaya iming-iming dari sosial media yang menjanjikan untuk pembelian tiket dan untuk mendapatkan tiket. Sekian dari Stasiun Senen, Angel. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau lancar saat hari H Lebaran. Meski begitu, terdapat pemudik lokal dari Jabodetabek menuju Purwakarta dan Karawang. Sebanyak 9.000 kendaraan bergerak ke arah timur melalui 15 gardu tol. Pemirsa, situasi di hari H Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lengang, namun masih ada sejumlah pemudik yang melaksanakan mudik lokal dari arah Jabodetabek menuju ke sejumlah wilayah seperti ke Karawang, kemudian juga Purwakarta dan juga Simpang Jomin. Pemantauan kami sudah tidak lagi diberlakukan sistem one way ataupun juga sistem kontraflow dan ganjil genap. Dan sistem rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan pada tanggal 3 hingga dengan 4 April seiring dengan arus balik 2025. Sementara data terakhir menyebutkan bahwa sampai dengan pukul 10 pagi terdapat lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas untuk mudik lokal dari arah Jakarta menuju ke arah Timur Jawa. Sementara untuk mereka yang berasal dari Timur Jawa ataupun juga gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ini hanya berkisar 1.200 saja. Artinya memang tidak terlalu ramai mengingat para pemudik mayoritas sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Lebih dari 1,6 juta masyarakat yang ada di Jabodetabek ini sudah melaksanakan mudik dan 550.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Dan sistem kontraflow sekali lagi nantinya akan diberlakukan seiring dengan diskresi yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Haenda, Suryali Santoso, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari Lebaran, masyarakat yang akan mudik ke Pulau Sumatera terpantau masih memadati Pelabuhan Merak, Banten. Demi berlebaran bersama keluarga di kampung halaman, mereka rela menempuh jarak puluhan, bahkan hingga ratusan kilometer. Halo Mbak. Hai, ya Kak. Namanya siapa Mbak? Namaku Vira. Persiapannya apa aja nih untuk perjalanan jauh? Tentunya aku udah cek kendaraan supaya aman, karena kan perjalanannya sangat amat jauh ya. Tapi ya udah dibuat senyaman dan seaman mungkin. Badan aku tetap aja sih ngerasa nggak enak karena ya perjalanannya cukup jauh ya. Wah, kalau itu nggak perlu khawatir Mbak, Bejo punya solusinya. Badan saya sudah fit, bebas masuk angin, dan siap melanjutkan perjalanan. Terima kasih Bejo. Pemirsa, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Jangan lupa utamakan kesehatan dan jaga daya tahan tubuh selama perjalanan. Bejo dapat dikonsumsi di darat, laut, dan udara. Saya Wuri Aprilia dari Pelabuhan Merak, Banten melaporkan. Pemirsa, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas saat musim mudik, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan mudik gratis. Tahun ini Pemprov Sumsel memfasilitasi sebanyak 3.484 pemudik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berangkatkan 880 penumpang bus mudik gratis di Terminal Kilometer 12 Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Tahun ini, Pemprov Sumatera Selatan menggelar mudik gratis dengan fasilitasi 3.848 pemudik. 3 moda transportasi pun disiapkan, mulai dari bus, kereta api, dan angkutan air seperti speedboat. Sangat senang kerjasama dengan perusahaan yang ada, BUMN, BUMD, sangat antusias dia membantu Provinsi Sumatera Selatan untuk mudik masyarakat dari Sumatera Selatan walaupun di dalam provinsi, keluar provinsi. Menurut saya sih mudik gratis ini banyak sih ya, banyak manfaatnya, terus juga kan seru-seruan sama teman-teman gitu, walaupun ya memang agak di ujung waktu gitu pulangnya. Mudik gratis ini sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka kecelakaan sekaligus mengurai kemacetan lalu lintas selama mudik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Rizal Fahlevi, Ayus melaporkan.